Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Khatijah Rizky Lestari SHMH selaku dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Pajak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ahlul Zikri, 1903 10 10 10 282. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang 1. Pengertian pajak dan hukum pajak, 2. Kedudukan hukum pajak, 3. Sejarah hukum pajak, 4. Ruang lingkup hukum pajak, dan 5. Sumber hukum pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut para ahli, ada beberapa pengertian pajak. Yang pertama, menurut Mardiasmo, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Yang kedua, menurut Prof. Dr. Haji Rahmat Sumitro SH, pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi dari pajak. Yang pertama, ada fungsi anggaran. Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Yang kedua, ada fungsi regulasi. Pajak digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas negara, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, ada fungsi pemerataan. Pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Ciri-ciri pajak. Yang pertama, ada iuran masyarakat kepada negara. Yang kedua, dipungut oleh negara baik pusat dan daerah berdasarkan Perpu. Yang ketiga, tidak ada kontraprestasi secara langsung. Pengertian dari hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak atau wajib pajak dengan negara. Yang kedua, menurut Bohari, pendapat senada juga diutarakan oleh Bohari. Menurutnya, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Kedudukan hukum pajak. Berikut ini adalah penjelasan kedudukan hukum perpajakan. Yang pertama, hukum perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hukum publik di mana mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Antara lain terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, hukum pajak dan hukum pidana. Berdasarkan 2 poin di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Sejarah hukum pajak. Sebelum masa kolonial atau pada masa kerajaan, pajak sudah ada sejak lama, termasuk di Indonesia. Pajak di Indonesia sudah diperlakukan sejak zaman kerajaan. Hanya saja untuk sistem pemungutan pada zaman kerajaan dan zaman sekarang berbeda. Pada zaman kerajaan hingga penjajahan, pungutan pajak yang diperlukan bersifat memaksa. Zaman kerajaan, pungutannya adalah upeti kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Ada timbal balik dengan rakyat yang membayar upeti tersebut, di mana rakyat mendapat jaminan dan ketertiban dari raja. Bahkan pada zaman itu, beberapa kerajaan juga melakukan sistem pembebasan pajak, terutama pada tanah perdikan. Peradaban Indonesia pada zaman Kerajaan Upeti merupakan instrumen bagi penguasa, raja-raja yang merasa lebih kuat, untuk menunjukkan, menegaskan, dan mempertahankan kekuasaan atas raja-raja yang lebih lemah. Upeti yang dibayarkan secara bertingkat mengikuti hierarki pemerintah. Pejabat-pejabat lokal yang memungut dari warga membayar upeti ke penguasa lokal, penguasa lokal ke raja yang menaungi wilayahnya. Kerajaan-kerajaan kecil membayar upeti ke kerajaan lebih kuat yang telah berhasil menaklukkan kerajaan lainnya. Tidak seperti pajak pada era modern ini, di mana pajak didesain untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan bersama. Dulu, upeti dibayarkan lebih untuk kepentingan penguasa dan agar membayar secara aman. Kerajaan patrol tidak memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Jangankan nasib rakyat, kerajaan taklukan kesejahteraan rakyat di kerajaan inti sendiri belum tentu menjadi agenda. Masa kolonial. Ketika masuk era kolonial oleh Belanda dan bangsa Eropah, pajak mulai dikenakan. Pajak yang diterapkan itu seperti pajak rumah, pajak usaha sewa tanah maupun pajak kepada pedagang. Itu diperlakukan pada tahun 1839, membuat masyarakat merasa berat dan terbebani. Apalagi tidak ada kejelasan dan banyak penyelewengan oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Pada masa kolonial, saat itu mengenal sistem perpajakan modern. Pada tahun 1885, pemerintah kolonial Belanda membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan pajak, kewarganegaraan wajib pajak, seperti pemerintah memberlakukan kenaikan pajak tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Pada masa kemerdekaan, pajak dimasukkan ke dalam Undang-Undang 1945 pada 23 sidang BPU PKI. Pada saat itu berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Meski sudah dituangkan dalam undang-undang, tetapi pemerintah belum dapat mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perpajakan. Ini disebabkan terjadi agresi militer Belanda dan membuat pemerintahan Indonesia memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Karena roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan. Lalu, pemerintahan mengadopsi beberapa aturan tentang pajak peninggalan pemerintahan kolonial, seperti ordonansi pajak pendapatan pada tahun 1944 dan membentuk beberapa suborganisasi untuk melaksanakan pemungutan pajak, seperti Jawatan Pajak, Jawatan Bea dan Cukai, serta Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter. Dalam ekonomi modern, pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang paling penting. Pajak berbeda dengan sumber pendapatan lainnya karena merupakan pungutan wajib dan tidak terbatas. Biasanya, uang dari hasil pajak tersebut akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk lain, bisa lewat layanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup dari hukum pajak. Ditinjau dari berlakunya
Hukum pajak nasional, yang pertama ada hukum pajak nasional, yang kedua ada hukum pajak internasional. Yang ditinjau dari materinya, satu ada hukum pajak material, contohnya undang-undang penghasilan. Yang kedua, hukum pajak formil. Sumber dalam hukum pajak. Dalam setiap undang-undang pajak, hukum material dan hukum formil dapat bertampingan walaupun dalam undang-undang yang terpisah. Dalam ilmu hukum, sumber hukum dapat berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis meliputi berikut ini. 1. Sumber hukum material. Sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau hukum pajak. Misalnya, faktor-faktor yang berupa hubungan sosial, politik ekonomi, atau hubungan internasional. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat ketentuan tentang pihak-pihak yang dikenakan pajak dan pihak-pihak yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Hal-hal yang dikenakan pajak dan besarnya pajak yang harus dibayar, dengan kata lain, dan pola hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang kedua ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan hukum memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku secara formal. Misalnya, ada peraturan perundang-undangan atau asas Pancasila, Undang-Undang 1945 dan lainnya, traktat, jurisprudensi dan doktrin. Hukum pajak formal adalah yang memuat ketentuan tentang mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Dengan demikian, hukum pajak formal merupakan ketentuan yang mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Yang ketiga adalah sumber hukum pajak yang sifatnya tertulis. Sumber hukum pajak yang sifat tertulis terdiri atas: yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Ketentuan mengenai pajak diatur pada Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan segala pajak yang untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang melakukan kewenangan pada negara untuk memungut pajak apabila negara membutuhkannya. Tetapi dengan syarat harus berdasarkan undang-undang. Tidak ada pajak tanpa persetujuan antara rakyat melalui wakilnya di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah yang diatur dengan undang-undang. Perjanjian perpajakan tiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda-beda dengan negara lain yang menyebabkan mudahnya terjadi pengenaan pajak ganda internasional sehingga menimbulkan beban yang tinggi terhadap wajib pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara yang berkepentingan mengadakan perjanjian penginderaan pajak internasional agar wajib pajak dari setiap negara yang bersangkutan tidak dikenakan pajak ganda. Selain itu, perjanjian perpajakan juga dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak atau tax avoidance dan penyeludupan pajak. Jurisprudensi perpajakan. Jurisprudensi perpajakan adalah putusan pengadilan mengenai perkara pajak yang meliputi sengketa pajak dan tindakan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pajak adalah putusan pengadilan ataupun Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang bersengketa. Sedangkan putusan pengadilan berkaitan dengan tindak pidana pajak adalah putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ataupun Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Doktrin perpajakan. Agar doktrin dapat menjadi sumber hukum pajak, substansinya harus berada dalam konteks di bidang perpajakan yang dikemukakan oleh ahli hukum pajak, karena substansi hukum yang terkandung dalam hukum pajak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dengan hukum lainnya. Pendapat ahli hukum pajak untuk saat ini belum dapat diharapkan untuk menunjang pengembangan hukum pajak. Hal ini dikarenakan kelangkaan ahli hukum pajak yang dapat memberi corak tersendiri dalam perkembangan hukum pajak. Sanksi dari pajak. Ada sanksi administrasi menurut Undang-Undang Kitab Undang-Undang Pajak dibagi atas 3 macam, iaitu denda, bunga, dan kenaikan. Denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan
yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebelum dikenakan terhadap wajib pajak yang membentulkan SPT, dikenakan SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, tidak melunasi hutang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur untuk menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT. Adapun sanksi administrasi berupa kenaikan pajak atau tambahan pajak dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Menurut Undang-Undang Kitab Undang-Undang Pajak tahun 2000, kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentase antara 50 sampai 100% dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.